Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Pria itu melihat ke kiri dan ke kanan, meskipun dia tidak mau menyerah, dia sebenarnya sedikit takut akan peradangan di hatinya. Bagaimanapun, pertempuran antara Fang Kai dan pria berbaju hitam ada di matanya, dan semua orang tercengang apa yang harus dilakukan. Dia menyuruh kami untuk menyia-nyiakan apakah sulit bagi saya untuk berdiri di sini sendirian. Dia adalah yang terkuat, dan yang lainnya tidak bodoh. Jika mereka benar-benar bergabung untuk memecahkan Xiao Yan, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan jiwa kehampaan. Pada saat ini, pria di belakangnya enggan bergerak, dan pro dan kontranya jelas. Mengapa mereka melakukannya? Mata pria itu dingin, dan dia segera melepas jubah lengan bajunya, sekelompok pengecut. Pria itu memarahi, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan setelah mendengus dingin pada anti-inflamasi yang masuk, telapak kaki pria itu sedikit, dan dia mundur selangkah, dan seluruh tubuh tiba-tiba melesat ke belakang dengan kecepatan tinggi, meninggalkan teriakan paling keras dari lebih dari selusin orang di yang ketiga. Orang ini tidak menyangka bahwa itu adalah serangan Xiao Yan-nya yang melarikan diri lebih dulu, dan dia tidak menghentikan tinju seperti gunung dan membombardir banyak sosok. Yang keempat memimpin melarikan diri, dan tidak ada dari mereka yang berani menghadapi Xiao Yan. Lagi pula, beberapa dari mereka sudah mengenali klan Yuanshen. Klan Xiao Yan, ras yang seharusnya jatuh, dan sekarang setelah realistis lagi, rasa penindasan ini masih menjadi yang terbaik. Terlebih lagi, mereka melihat dengan mata kepala sendiri kejutan inkarnasi Dewa Primordial Super Raksasa setinggi 100.000 kaki, dan mereka masih sangat menyadari kesenjangan antara itu dan anti-inflamasi. Jika bukan karena pria kelas 4 yang berani maju dan memprovokasi, mereka pasti tidak akan berani memprovokasi Xiao Yan dengan mudah. Dalam menghadapi serangan anti-inflamasi, mereka berhamburan seperti segerombolan lalat yang ketakutan, dan pasar mundur satu demi satu, menghindari jarak, tetapi Xiao Yan tidak berakhir di situ. Terus ambil langkah dan mengejar lebih dari selusin orang, setidaknya untuk mendorong mereka kembali ke Laut Pasir Baru. Dan pada saat sosok anti-inflamasi itu bergegas keluar, pria kelas 4 tiba-tiba muncul, dan kemudian mulai bergegas lurus ke depan. Jiwa lubang kosong melayang di perut tulang putih, sudut mulutnya naik, seolah-olah dia masih diam-diam mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya. Dia adalah orang yang bodoh, bukankah dia memberikan daging yang sampai ke mulutnya? Xiao Yan sepertinya tidak menyadarinya, dan mengejar lebih dari selusin orang ke Laut Sinsa. Tepat ketika orang-orang ini hendak memasuki Laut Pasir Baru, 4 sosok tiba-tiba muncul di depan kamera. Keempat sosok ini adalah 4 Raja Roh yang dipimpin oleh Fuxing. Dan mereka kebetulan melihat pemandangan ini, seorang raksasa mengejar sosok-sosok itu, dan mereka berempat menghindar satu demi satu. Dan selusin orang yang membuka sangat ketakutan sehingga mereka memasuki kembali Lautan Pasir Baru yang mengarah ke dunia luar tanpa menoleh ke belakang. Dan setelah selusin orang melarikan diri, hanya Xiao Yan dan 4 Raja Roh yang tersisa di sini. Anda datang tepat pada waktunya. Sosok Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi biasa, dan matanya tertuju pada tubuh 4 Raja Roh. Adapun fluktuasi kuat di belakangnya, tiba-tiba ada ledakan. Penasihat militer tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke arah di mana tulang putih itu berada. Apa yang tampaknya baru saja terjadi, tetapi ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Pria berbobot keempat itu telah pergi, dan sosoknya masih tulang putih dengan kepala tertunduk, dan perutnya bulat seperti lubang hitam, dikelilingi oleh lingkaran ungu merah. Adapun pria itu, Xiao Yan secara alami menyadarinya, tetapi dia sudah menyangka bahwa Void Soul akan sangat mudah diperoleh. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tidak bergerak, tetapi memutar tubuhnya dan langsung pergi ke tulang putih, ingin berlari. Fuxing mendengus dingin. Segera, keempat sosok itu berubah menjadi Chang Hong untuk mengejar dan mengurangi peradangan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa mengendalikannya, pria mereka menghilang, dan dia pasti telah memasuki jiwa lubang kekosongan, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya memimpin. Jika jiwa Gua Void memiliki ruang lain, maka akan lebih baik untuk berurusan dengan keempat Raja Roh ini di jiwa lubang Void. Xiao Yan langsung pergi ke tulang putih, dan jiwa Void yang membentang ke perutnya di telapak tangannya seperti yang diharapkan Xiao Yan, gaya hisap yang kuat dipancarkan saat dia mendekat. Mata Xiao Yan menjadi gelap, dan dia merasa seperti telah tersedot ke ruang lain. Ruangnya kosong,
Anti-inflamasi, terus-menerus jatuh ke bawah, seolah-olah melompat ke gua tak berujung. Tubuh memiliki rasa tidak berbobot yang kuat, dan sangat sulit untuk mengendalikan tubuh. Apakah ini ujian jiwa lubang kosong? Dalam kehampaan tak berujung ini, Xiaoyan segera menjadi tenang. Kekuatan jiwanya terbatas. Dia tidak dapat melihat keberadaan ruang di sekitarnya, seolah-olah dia telah memasuki ruang tak terbatas. Mata Xiaoyan berkedip, dan dia segera menemukan cara untuk memecahkannya. Hal yang sama berlaku untuk ruang lokal Tianyuan, di mana ketiadaan pada dasarnya adalah ruang, yang mengesampingkan ruang dan ada di luar angkasa. Jadi ketiadaan apapun dimanapun adalah titik awal dari keberadaan kaki anti-inflamasi. Ambil langkah maju, yaitu, dari ruang ini keluar dari sansi. Waktunya bagus, bakatmu sangat kuat, dan hampir tidak bisa dihitung. Kedua, sosok Xiaoyan melepaskan diri dan datang ke tulang putih lagi. Adapun suara ini, itu berasal dari pria berbaju putih yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Dia segera mengepalkan tinjunya dan membungkukkan tangannya, bahkan jika dia tidak memiliki penglihatan. Jian Xiaoyan juga tahu bahwa orang berpakaian hitam dan berpakaian putih ini adalah orang yang sama, tetapi itu adalah penguasa jiwa kehampaan, tetapi itu adalah gumpalan jiwa sisa yang berbeda, dan tujuannya adalah untuk memilih master berikutnya untuk jiwa kehampaan. Jadi yang pertama adalah pendahulunya Xiaoyan Dao Fei. Saya menggunakan sebatang dupa untuk keluar. Jadi untuk mengatakan bahwa Anda berada di urutan kedua, yang utama adalah berharap Anda tidak akan bangga karenanya. Pria berbaju putih itu berdiri dengan tangan tertunduk dan berkata perlahan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan 6 asal di belakangnya. 3 guntur dan 3 senior api berpikir bahwa saya memiliki modal yang bangga. Xiaoyan terus berkata hehe, ya, memang ada sedikit, tetapi Anda masih membutuhkan jiwa gerakan virtual untuk menutupi kesenjangan kekuatan jiwa. Jadi yang Anda butuhkan sekarang adalah jiwa gerakan virtual, bukan? Pria berbaju putih mereka tersenyum lembut, dan berkata, pendahulunya dulunya adalah orang kuat dengan nafas ilahi, dan sekarang nafas ilahi dalam masalah, dan generasi muda membutuhkan kekuatannya untuk membantu saya, dan saya berharap senior akan memenuhi. Xiaoyan membungkukkan tangannya lagi. Anda telah lulus semua ujian, dan dia seharusnya menjadi milik Anda, tetapi pengakuan akhir masih perlu dilakukan sendiri. Putih. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berjalan menuju tulang putih, dan segera menyatu menjadi satu, dan segera 5 sosok dikeluarkan dari perutnya. 4 Raja Roh dan pembangkit tenaga listrik transenden keempat, mereka semua dikeluarkan dan memuntahkan seteguk besar darah. Kalian berlima adalah pecundang yang mundur, dan ketika kata-kata itu jatuh, kekosongan terbentuk. Hanya Xiaoyan dan pria berbaju putih yang ada di antara mereka. Junior, ada masalah. Mereka dapat mengerahkan jiwa gerakan virtual ke titik yang begitu kuat. Saya tidak tahu alam seperti apa para pendahulu dalam hidup mereka. Xiaoyan bertanya, tangan kosong yang sederhana. Jika bukan karena gumpalan penggilingan, Xiaoyan pasti tidak akan menjadi lawannya dewa abadi biasa. Jenis ketiga tidak jauh berbeda denganmu sekarang, kata Bai Yi. Xiaoyan sedikit tercengang, tetapi kekuatan penindasan yang diberikan kepadanya dalam pertarungan tidak bisa menjadi yang ketiga, belum lagi itu hanya gumpalan jiwa yang tersisa, tetapi kekuatan jiwa, sedikit lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.